tujuh Banjar memanjang ke belakang. Jangan sampai melewati daripada 7 Banjar yang telah ditetapkan. Supaya kita tertib, supaya kita rapi, tetap juga menggunakan masker dan jaga jarak satu dengan yang lainnya. Bodi, tolong diatur depan bodi. Ini agak mundur dikit, Bu. Erni, mundur dikit, jadi kebaca belakangnya. Belakangnya juga mundur lagi. Itu, Bu, tolong jangan terlalu rapat-rapat, agak lebar dikit ya. Agak lebar. Jangan terlalu rapat. Lagi, mundur lagi. Ini spanduk kedua mundur. Mundur lagi. Ke tengah dikit. Teman-teman, perhatian ya, komando ada di atas mobil. Pak, yang merah-merah agak ke pinggir dikit, Pak. Ya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Merdeka. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak TNI Polri yang sudah mengawal kami, yang sudah memberikan izin kepada kami untuk kami dapat menyampaikan. Baik, ketika saat ini saya Frian Zikran, reporter dari Detikcom dan juga 20 Detik berada di kawasan Koja Jakarta Utara, di mana tepatnya di depan kawasan perbelanjaan atau salah satu perbelanjaan di kawasan Jakarta Utara, di mana hari ini Banteng Jakarta Utara melakukan aksi long march terkait dengan protes mereka terhadap pembakaran bendera PDI Perjuangan yang dilakukan polisi untuk bisa mengusut tuntas oleh pelaku pembakaran bendera PDIP dalam salah satu aksi unjuk rasa yang digelar di depan kantor DPR RI beberapa waktu yang lalu. Karena kita PDI Perjuangan. Gambar yang Anda saksikan saat ini adalah gambar di mana barisan kader partai dari PDI Perjuangan Jakarta Utara yang sebentar lagi akan menggelar aksi long march menuju ke kawasan atau titik terakhir, yakni di Polres Jakarta Utara. Mereka menuntut agar pihak kepolisian dapat sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan cepat terhadap pelaku-pelaku yang berupaya menjatuhkan partai PDI Perjuangan melalui pembakaran aksi bakar bendera PDIP yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Memiliki hasrat yang sama.
bersama. Kalau Anda melihat situasi dari layar monitor Anda bisa melihat dengan jelas bagaimana kemudian siapapun kita, masa aksi yang ditargetkan 1.000 orang akan mengikuti aksi Long March ini memenuhi setengah badan jalan yang ada di wilayah Koja Permai, Jakarta Utara. Hal itu kemudian membuat sejumlah kendaraan di sini cukup menumpuk begitu dibanding dengan beberapa waktu sebelumnya. Dari untuk meminta keadilan, untuk segera diproses hukum, karena negara kita negara hukum. Baik. Seperti kita ketahui, Ketua Umum kita sudah memberikan perintah harian agar kita tetap menjaga kondusivitas negara kita, agar kita tetap tertib, agar kita tetap melakukan perlawanan-perlawanan dengan proses hukum yang berlaku. Karena itu PDI Perjuangan dari dulu PDI Perjuangan selalu melakukan gerakan-gerakan yang sesuai dengan koridor-koridor hukum. Untuk itu hari ini sama-sama kita berkumpul untuk meneriakan satu kata, lawan, lawan, lawan. Baik, demikianlah yang bisa Anda dengarkan bahwa lawan yang disampaikan oleh orator dalam aksi Long March yang sebentar lagi atau segera mungkin akan dimulai dari titik awal. Mereka menuntut, meminta agar pihak yang berwajib dalam hal ini adalah Kepolisian Jakarta Utara ikut menindak tegas terhadap setiap pelaku yang berupaya menjatuhkan nama Partai PDI Perjuangan beberapa waktu yang lalu dalam aksi bakar bendera PDI Perjuangan di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat RI Jakarta Pusat. Goyangkan bendera kita semua kawan-kawan. Aksi Long March yang berlangsung pada sore hari ini seperti yang kami katakan sebelumnya akan berlangsung hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Apakah rela bendera kita dibakar? Selain meminta agar pihak kepolisian bertindak tegas terhadap aksi pembakaran bendera, kita teriak tangkap atau pelaku pembakar bendera PDI Perjuangan segera ditangkap. Mereka juga ingin menegaskan bahwa aksi ini sebagai wujud penegasan bahwa PDI Perjuangan bukanlah partai komunis seperti yang disangkakan beberapa waktu yang lalu. Penjarakan. Terima kasih kawan-kawan. Kita mendukung komando pimpinan kita. Hari ini dihadiri oleh kami akan mengawal terus agenda Long March yang dilakukan oleh Banteng seorang ulama PDI Perjuangan di kawasan Koja Jakarta Utara ini. Mendukung Jokowi difitnah. Tidak hanya dari titik awal Long March yang dikawal oleh saya Frian Sikra, namun rekan kami juga Bagus Putra juga siap untuk mengawal seperti apa jalannya aksi unjuk rasa pada hingga sore hari nanti pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dari agenda yang memang telah dipublikasi begitu sejak siang hari tadi, rencananya tidak hanya Long March yang akan dilakukan, namun beberapa Bismillahirrahmanirrahim. isi acara lainnya juga akan digelar pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Mulai dari orasi politik hingga pernyataan sikap terkait adanya tindakan pembakaran bendera Partai PDI Perjuangan. 19. Ya, artinya kita ini tertib perintahnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya berharap bisa nggak kita tertib? Bisa ya? Saya minta tolong boleh ya? Boleh ya? Barisan pertama terlalu penuh, yang di tengahnya mundur 3 langkah, yang pertama dan kedua diam. Baik. Demikian ya, kira-kira terima kasih. Baik. arahan dari orator yang disampaikan kepada seluruh peserta
aksi Long March pada sore hari ini, mengingat memang situasi saat ini masih dalam kondisi masa transisi atau peralihan new normal dari pandemi, maka dari setiap peserta kemudian diarahkan untuk tetap berjaga jarak serta tentunya menggunakan alat pelindung diri berupa masker untuk mencegah adanya penyebaran COVID-19 ataupun virus corona di aksi Long March pada sore hari ini. Nah sekarang yang paling ujung kanan, tangan kanannya mana? Tangan kanannya, tangan kanan, yang kanan. Hampir menuntuki bahu jalan. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan terkait kondisi atau gambaran terkini dari 1 meter di belakangnya. barisan Yang barisan di belakangnya maju. peserta aksi unjuk rasa. Yang tengah dia. Ya. Lagi-lagi hampir memenuhi badan jalan. Sehingga kemudian jika kita melihat kondisi lalu lintas yang ada di wilayah Koja Permai, Jakarta Utara ini berlangsung padat merayap begitu, namun tetap masih terkontrol karena memang sejumlah petugas kepolisian lalu lintas kemudian juga ikut mengantisipasi area atau jalur perjalanan yang ada di wilayah Koja Permai ini agar tetap kondusif dan lancar. Memberikan dukungan semangat kepada Polri untuk menangkap oknum-oknum yang membakar bendera PDI Perjuangan. Jangan oknumnya saja, aktor intelektualnya harus ditangkap. Kita akan terus berhimpun, berkumpul setiap hari sampai proses hukumnya ditetapkan di pengadilan. Setuju ya? Sekali lagi saya minta dengan segala kerendahan hati, kita harus tetap, masih dalam suasana new normal, masih ada pandemi corona di sekitar kita. Ingat tetap jaga jarak, pakai masker, jaga jarak, jaga jarak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Alhamdulillah, kita puji Tuhan kehadiran banyak senior partai. Mantan Sekretaris DPC Bapak Boyke Hasiawan hadir di tengah-tengah kita. Bapak Tugas Tono senior partai juga hadir di tengah-tengah kita. Detikers, kalau saat ini Anda melihat gambar langsung dari jembatan penyeberangan orang, kami akan mencoba untuk mengambil gambar dari bawah, menunjukkan siapa saja kemudian yang hadir pada sore hari ini. Kami akan coba berpindah tempat, kemungkinan gambar kami akan mengambil atau menangkap gambar-gambar yang ada di sekitarnya juga. Sekaligus nantinya kami akan mendeskripsikan bagaimana situasi atau kondisi dari area titik awal, tempat di mana para kader dari partai Banteng Bermocong Putih ini melakukan titik awal Long March. Baik, kami akan berpindah sejenak. Kami masih akan mengawal detikers seperti apa kondisi terkini dari titik awal gelaran Long March yang dilakukan oleh kader Partai PDI Perjuangan, begitu, PDI Perjuangan. Pada kesempatan ini kami berpindah tempat sejenak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, Kira-kira seperti ini hari ini kondisi terkini. kita akan Warga yang ada di Jakarta Utara juga ikut antusias begitu menyaksikan akan kita lawan kebatilan. aksi Long March yang akan Kita digelar hantarkan yang salah. sesaat lagi. Kita lawan yang salah. Hari ini kita bersama-sama untuk menegakkan Indonesia Raya. Siapa mengganggu pemerintahan yang sah, kita harus berdiri di depan untuk membela negara kita. Negara ini adalah milik kita. Negara ini adalah hasil perjuangan para pendiri bangsa ini. Oleh karena itu, saudara sekalian, sebelum kita bergerak,
saya minta kepada saudara sekalian, menurut keyakinan dan agama kita masing-masing, marilah kita berdoa memanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga perjuangan ini dirahmati, diberkahi, diberikan maunah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang muslim, mari kita baca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Saudara sekalian yang saya muliakan, saya minta waktu sedikit. Saya ingin bercerita pada peristiwa Kuda Tuli tanggal 27 Juli tahun 1996. Saya termasuk yang menjadi sejarah di mana kader-kader partai PDI Perjuangan mempertahankan legalitas, mempertahankan kebenarannya. Saya ada di lokasi itu pada saat kejadian, tapi dengan izin Allah, saya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menjadi saksi bahwa pimpinan kita, Ibu Haja Megawati, adalah orang yang benar, orang yang sabar, ibu yang memimpin kita dengan penuh kesabaran, ibu yang penuh dengan kekuatan dan keyakinan. Maka kita berdiri di sini tidak salah untuk membela daripada pimpinan kita. Hari ini kita harus berdiri tegak. Negeri ini salah satu defaulternya adalah ayahanda dari Ibu Haja Megawati, yaitu Insinyur Haji Ahmad Soekarno. Ini sejarah. Bung Karno adalah proklamator Republik Indonesia. Bung Karno adalah presiden kita. Kalau menghina, ngenyek, merendahkan Ibu Megawati, sama saja merendahkan pendiri Republik Indonesia ini. Sama saja ngenyek Bung Karno. Kita tidak rela Bung Karno dihina-hina. Kita tidak rela Bung Karno diinjak-injak. Oleh karena itu hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, langkah kita sudah benar. Kita lapor kepada kepolisian Republik Indonesia. Insya Allah polisi kita akan membela yang benar, tidak akan membela yang batil. Para penjahat-penjahat yang akan melakukan kerusakan di negeri ini, pasti mereka akan ditangkap secepat-cepatnya, dan mereka akan dimasukkan penjara. Kita tidak hanya minta kepada pelaku pembakaran atribut kita, tapi kita minta daripada aktor pendananya, big boss-nya supaya ditangkap. Big boss-nya supaya ditangkap. Itu sesungguhnya perusuh yang sebenar-benarnya. Anda daripada yang merusak negara ini. Baik. Yang ingin negara ini gagal, yang ingin negara ini pecah, yang ingin pemerintahan ini hancur. Demikian kira-kira detikers gambaran awal seperti apa kemudian aksi Long March yang beberapa saat lagi akan digelar hingga di titik akhir, yakni di kantor Polres Jakarta Utara. Para demonstran, maksud kami para anggota Long March ini kemudian sudah siap untuk jalan begitu menuju ke kantor Polres wilayah Jakarta Utara. Saat lagi rekan kami Bagus Putra juga akan mengawal live atau breaking news terkait dengan aksi Long March ini. Perjuangan ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah.